Oke, ketemu lagi di Tahu Isi podcast GK Epic. Setelah sekian purnama nih kita nge-shooting podcast Tahu Isi. Tagline-nya langsung mungkin mau? Wah, lu aja. Saya aja, oke. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Yes, mantap. Oke, nah ini Tahu Isi makin mantap nih, Lause. Ada Iya. gelas, ada tumbler, ada topi ya. Iya. Kaos sih udah dari lalu-lalu yang pertama Lalu, keluar iya. udah ada kaosnya. Ini sebenarnya backup plan nih. Iya. Kalau podcast nggak laku bisa jualan. Oke, kita akan ngobrol nih. Iya. Bintang tamu kita nggak asing lagi, bukan orang luar nih, orang dalam, orang sendiri ya. Halo, Iya. Musa Abadi, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan ya. Ya. Salam semuanya. Iya. Ini bisa dipanggil Musa, bisa dipanggil Ko juga. Oh, Ya, Kalau bebas saya aja karena lah. deket, Iya. saya panggilnya Ko. oke. Saya Musa Laseko ya. Iya, sering makan bareng. Lu Oh. Mesti juga Saya- sering saya- makan saya- bareng, pelayanan bareng. Cuma agak jadi jarang dekat. makan bareng tahu isi sih. Oh, nanti kita makan-makan dong abis ini ya. Oke. Saya yakin lah satu gereja ini sudah tahu Musa Abadi semuanya ya. Jadi mungkin kita nggak perkenalan lagi lah ya. Semua udah kenal lah ya Musa Abadi. Tapi boleh juga. Oh, boleh, oke. Karena Musa Abadi punya pelayanan yang khusus ya. Kalau Oh. jemaat bisa kenal melalui podcast ini. Kalau jemaat ada kebutuhan itu akan lebih oke loh. Oke. Gimana? Kok bisa? Saya memperkenalkan atau Acio yang perkenalkan? Lu perkenalkan lah. Iya. Iya. Iya, nama saya sederhana aja, Abadi. Wah, gampang diingat ya. Iya. Iya. Saya bersyukur ya diberikan kepercayaan boleh melayani bersama teman-teman di sini di GK Epic. Ya khususnya beberapa pelayanan yang terlibat dengan pastoral seperti diakonia. Ya sebenarnya di bawah kategori itu bidang sosial. Dan juga ada pemerhati dan perlawatan. Ya bersama dengan rekan-rekan kita belajar memperhatikan kebutuhan jemaat juga. Ya sebegitu banyak 500 ya kalau hitung jemaat itu. Ya kita membutuhkan satu tim yang solid, tim yang baik. Kemudian ada lagi pelayanan di pekabaran Injil. Ya sebenarnya kita masih di bawah undernya Fluid karena kita masih Bajem, jadi banyak pelayanan ini masih sinergi koordinasi dengan Fluid karena ada keterbatasannya. Iya. Tetapi kalau kayak diakonia, pemerhati, kita udah lebih bebas sih karena kita fokus memperhatikan jemaat sendiri. Oke. Selain itu juga di Pasutri, pasangan suami istri yang sekarang lebih dikenal sebagai CPC. Iya. Oke, hanya itu aja. Iya, jadi you guys kalau kalian perlu pelayanan dari gereja ini, kalau kalian sedang bergumul dengan sakit penyakit atau kalian membutuhkan pelayanan pastoral ya, boleh hubungi Musa Abadi ini orangnya. Hubunginya kemana Musa? Biasa kalau Iya. jemaat mungkin yang belum familiar mendengar diakonia ini mereka ingin butuh Ya, sesuatu. kita kemana? bersyukur di gereja kita ada yang namanya Jemaat Care. Oke. Itu kan semua data koneksi ada di Jemaat Care dengan PIC Bu Yolanda. Bisa diatur ke sana atau bisa kalau mereka yang udah tahu bisa direct langsung WhatsApp saya. Seperti itu. Ya. Iya, sip. Join juga CPC. CPC Jangan ya. lupa ya. Tapi syaratnya harus menikah ya. Iya, udah itu memang komunitas untuk yang Kalau yang mau pasangan suami menikah istri. cari Lause Surya dulu deh. Untuk apa? Kelas pranikah Oh kan? iya, Kelas betul. pranikah. Saya kira bisa dicari. Atau mencari ini pasangan ya jodoh Ya, ya. dijodohin ya, Ada ya, dijodohin ya. komisi baru ya, komisi perjodohan. Oke, kita mau oke. ngobrol nih ya. Iya. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sudah sangat familiar Iya. buat kita orang Kristen, orang gereja. Kita udah sering sebut lah spiritualitas, Iya. spiritual. Cuman saya lupa ada satu filsuf ngomong gini, kita tahu apa itu waktu, tapi waktu ditanya waktu itu apa, kita nggak bisa jelaskan. Itu siapa ya? Ada yang pernah ngomong gitu. Ya adalah. Ya intinya Bisa tanya Mbak Google itu. iya, betul. Bisa keluar itu. kita sering dengar spiritual, tapi waktu kita harus menjelaskan, mungkin kita juga bingung gitu. Iya. Sebenarnya apa itu spiritual? Mungkin kalau buat saya nih orang awam, kita pertama kali kepikiran adalah mungkin saat teduh, doa. Tapi apakah sesederhana itu? Nah, kita pengen dengar dari Musa Abadi. Sebenarnya Iya. kehidupan spiritual tuh seperti apa? Nah, kita beranjak dari nomenklaturnya dulu, dari kata spiritual.
Kalau kita melihat di situ ada kata spirit. Dan memang ini sebenarnya abstrak gitu loh, karena tidak bisa dilihat. Tetapi efeknya itu bisa kelihatan daripada appearance-nya gitu loh. Nah, kita melihat di sini, spirit ada yang mendefinisikan spirit itu satu itu pribadi kita. Tetapi di dalam Alkitab diajarkan kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah menaruh rohnya, roh Allah ke dalam diri kita. Jadi roh kita ini dikuasai, dikendalikan oleh roh Tuhan. Nah, kemana ini tujuan ini? Karena roh Allah itu menjadi perantara juga sebenarnya kita dengan Tuhan Allah. Jadi spiritualitas itu lebih kepada mendengar pimpinan roh, mendengar kehendak roh, attentive lah istilah kita, memberikan perhatian apa yang menjadi kehendak roh itu supaya kita bisa connect, membangun hubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dikomunikasikan oleh roh itu sebenarnya juga meneguhkan tentang siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya apakah berkaitan dengan doa, berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan, ada. Tetapi sebenarnya yang ingin dibangun di dalam spiritualitas ini adalah apa? Relasi kita dengan Tuhan. Jadi bukan kegiatannya ya, tetapi relasi. Relasinya. Oke. Ya memang bisa juga relasi itu dipupuk melalui kegiatan. Oke. Ya seperti apalah yang kita tahu sehari-hari seperti itu. Oke. Ya ini kita semakin dapat definisi yang jelas nih. Tapi ini kan Kristen banget nih. Maksudnya tadi Musa bilang diberikan roh oleh Tuhan. Tapi kan ini spiritual ini bukan eksklusif milik kita loh. Betul. Di agama lain ataupun orang yang tidak beragama, mereka bisa bermeditasi dan mereka bisa melakukan kegiatan spiritual dan mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dengan melakukan itu. Ya. Bedanya di mana nih Musa? Oke. Mungkin kita melihat dulu ya, perbedaan yang mendasar itu mengenai meditasi atau spiritualitas di luar kekristenan itu adalah masalah kita punya Roh Kudus. Itu satu. Oke. Ya. Kalau yang saya observasi, mungkin ada beberapa juga faktor yang lain. Kebanyakan ini, mayoritas itu apa? Spiritualitas mereka itu mereka bangun dengan mengosongkan. Mengosongkan apa? Diri maksudnya. Mengosongkan diri, mengosongkan pikiran. Oke. Itu. Misalnya ada pikiran-pikiran jahat, bagaimana mereka tidak terdistraksi lah ke arah ke sana, gitu loh. Detox, hawa nafsu, segala macam. Nah kalau kita, jujur ngomong, kita sebenarnya ada natur kedagingan juga itu. Nah Roh Kudus itu sebenarnya yang terus mengingatkan kita supaya kita jangan terbawa ke kedagingan itu. Jadi sebenarnya ini adalah polarisasi kedagingan dengan roh, kehendak daging atau nafsu daging dengan pimpinan atau kehendak roh ini. Jadi spiritualitas itu apa? Supaya kita terus terbawa kepada pimpinan roh, kehendak roh. Tetapi bagi mereka usahakan supaya ini yang spiritual di luar kekristenan, bagaimana mereka bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, usaha jiwa. Ya mungkin melalui meditasi, yoga, atau menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi caranya yang berbeda. Maksudnya Caranya mereka berbeda. dengan mengosongkan, sedangkan kita adalah dengan Harus mengisi dengan firman. Oke, sorry. Jadi kalau saya boleh simpulkan, lebih penting caranya, relasinya daripada hasilnya gitu, Musa. Maksudnya kalau hasil, oke, kita bisa sama-sama misalnya menarik diri dari hawa nafsu misalnya dengan cara yang berbeda. Tapi apakah itu berarti poinnya saya lah bukan yang penting kita bisa berhasil ke sana, tetapi caranya dengan siapa dan bagaimana caranya kita itu yang lebih penting, Musa. Iya, saya rasa itu proses lebih penting sih. Cara kan atau proses kan. Nah kalau kita mau observasi, ya misalkan mereka udah belajar mengendalikan hawa nafsu, belum tentu mereka juga berhasil. Sebenarnya di dalam kita juga secara Kristen belum tentu berhasil. Tetapi kita ingat kita ada roh Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari roh apapun. Nah itu ketika kita tunduk kepada pimpinan roh, dia ini yaitu roh Allah yang akan menolong kita untuk makin lama, makin baik di dalam membina hubungan relasi dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, kita jangan jatuh ke dalam dosa. Nah, itu proses. Saya kira ini yang jadi perbedaannya ya. Kalau meditasi di keyakinan yang lain mungkin lebih kepada mengandalkan diri sendiri untuk mengosongkan pikiran, mengendalikan nafsunya,
Nah, kalau di kekristenan, meditasi kita malah kita contentful, kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh roh secara leluasa gitu mungkin ya. Ya. Sehingga kita bisa mengatasi hawa nafsu itu. Jadi ini sangat berbeda sebetulnya kayaknya. Oke, di ininya ya, oke. Iya, secara konsep dan secara aplikasinya kelihatan berbeda banget loh. Ya. Kita ngobrol lebih dalam nih kalau gitu tentang caranya nih Musa. Nah, mungkin kalau cara yang di luar kekristenan ya itu bukan ranah kita lah ya. Jadi kita mau fokus di cara kita nih sebagai anak Tuhan. Sebagai murid Yesus kita gimana kita hidup dalam. Tadi Musa Abadi berkali-kali ngomong tentang relasi. Nah, kita juga kalau sebelum baktian nih worship leader sering ngomong kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Terus apalagi ya, kita ingin menikmati Tuhan, berelasi. Tapi Musa tadi juga bilang ini sesuatu yang abstrak nih. Ya. Saya ngobrol dengan teman-teman juga semua banyak yang ngomong ini abstrak sekali. Kalau saya berelasi dengan Musa, berelasi dengan Lause, itu kan real ya. Sedangkan ini area spiritual kan area yang abstrak. Jangan-jangan saya lagi berelasi dengan pikiran saya sendiri. Nah, Musa mungkin bisa membantu kita untuk menggambarkan atau membuat kita supaya melihat itu dengan lebih jelas. Sebenarnya relasi dengan Kristus itu seperti apa? Sebenarnya dari kata abstrak aja ya, membuat konkret itu susah ya. Benar kan? Betul. Tapi kita coba melihat ya, ya sebenarnya hubungan itu seberapa bebas kita memberitahukan apa yang menjadi isi hati kita, ya kan? Jadi arahnya ya seperti couple lah, atau hubungan antara orang tua dan anak gitu loh. Ya. Kalau misalnya anak leluasa gitu loh, dekat dengan orang tuanya, dengan papanya, dengan mamanya itu, saya rasa kita bisa melihat itu, wah hubungan mereka intim sekali. Ya, tidak hanya sebatas menjaga image gitu loh, jaim. Ya, kadang-kadang marah ya ekspresi marah gitu loh. Sesudah terjadi keributan, perselisihan, bisa kembali merangkul sama-sama. Nah itu relasi. Ya. Kalau ada orang kita melihat juga observasi ya, mungkin ada yang jaga image gitu loh. Kalau papahnya apalagi kita hamba Tuhan ya Chow ya, harus jaga image supaya anaknya itu behave dengan baik di luar gitu. Jadi seakan-akan menjaga muka gitu loh, jangan mencoreng nama keluarga dan sebagainya. Tetapi hubungan mereka itu jauh gitu loh. Jadi tidak berani ngomong apa adanya. Kadang-kadang nggak berani ngomong kegagalan gitu kan. Di sekolah misalnya ada teman-teman yang mau bully atau apa, ini cerita tentang anak ya, saya gambarin seperti itu. Nah dia nggak berani cerita gitu loh. Tetapi kalau orang yang satu keluarga mesti punya relasi yang baik di dalam keluarga, dia akan cerita apa adanya. Ya, papa, mama, saya hari ini punya teman ini tidak suka sama saya, marah saya. Dia ambil peralatan saya misalnya mister atau apa untuk gangguin. Itu kadang-kadang terjadi. Nah seperti pengalaman anak saya, ada teman dia itu sengaja simpanin HP-nya dia di situ supaya apa? Membuat anak saya kadang-kadang bisa jadi emosi. Nah kalau dia nggak dekat dengan kita, dia nggak akan cerita seperti itu. Nah itu salah satu saya rasa yang praktisnya dalam kehidupan itu. Begitu juga dengan couple kan, apa yang ada dalam pikiran, ketidaksenangan ya kita lampiaskan. Tetapi kalau sudah ngomong dikomunikasi segala macam, ya kita bisa ada pengampunan, ada grace kembali. Karena tiap orang beda sih seperti itu. Jadi kita bisa menjadi apa adanya di hadapan Tuhan ya. Dan betul. Keluarga itu cuma nolong juga untuk kita dapat gambaran relasi dengan Tuhan seperti itu ya. Betul. Cuma saya pengen nanya lagi nih Musa ya. Ya boleh. Kadang bisa jadi itu kan jadi kayak self talk gitu. Bagaimana saya membedakan sebenarnya saya lagi berbicara dengan hati nurani saya sendiri atau sebenarnya saya sedang berelasi dengan Tuhan. Ini mungkin yang tipis gitu batasnya. Iya. Karena memang sebenarnya Tuhan itu abstrak kalau kita lihat ya. Tetapi dia ada bersama dengan kita seperti ini. Jadi kalau dikatakan kita self-talk gitu loh. Tetapi kalau kita tidak menyadari Tuhan ada, kita self-talk jadinya. Tapi kalau kita menyadari Tuhan ada bersama dengan kita, itu bukan jadi self-talk lagi. Itu. Karena memang Tuhan tidak kelihatan, tetapi dia ada. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi misalnya ketika kita sendirian, kita lagi dalam susah, kita ngomong aja kepada Tuhan. Nggak usah tutup mata, kita ngomong aja juga, Tuhan tolong saya hari ini. Kenapa hari ini kayak begini jadinya? Kenapa seakan-akan jadi kacau? Tuhan ada di mana? Ada di sana. Kelihatan bagi kita? Enggak. Makanya kita harus melihat dengan mata iman untuk melihat seperti itu.
Jadi intinya di awareness ya. Di awareness, kesadaran. Awareness, kesadaran Aware of kita presence. akan Ya. presence of God. Ya. Karena memang waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita ya kok. Ya. Nah itu yang sebetulnya dia sedekat itu dengan kita dan kita perlu aware gitu. Coba saya kasih contoh ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di khotbah di atas bukit itu kan berbicara tentang beberapa praktek kebenaran, praktek agama, mengenai doa, mengenai puasa, mengenai memberikan sedekah. Ya kan Tuhan mencela, mengkritikkan, kamu lakukan ini doa, jangan di depan umum dengan kata-kata yang bagus dan sebagainya. Kamu itu adalah anak Tuhan. Kalau kamu mau lakukan ini, lakukan buat Tuhan yang lihat. Begitu juga puasa. Ya, jangan kamu itu puasa itu supaya dilihat orang. Buka seperti agak bete, agak lemas gitu loh. Tetapi berikan kesegaran di muka. Misalnya cuci muka dan sebagainya. Orang lain nggak tahu. Yang tahu siapa? Lakukan hanya untuk Tuhan yang lihat. Begitu juga pemberian sedekah. Atau maksudnya itu memberikan bantuan gitu. Lakukan itu apa? Untuk Tuhan yang lihat. Bukan dilihat orang. Nah itu begitu tipis sekali kita lakukan itu. Tapi itu juga sangat personal loh. Sangat personal. Sangat personal. Itu It's tipis between me and God Iya, gitu kan. me and God. Itu tujuannya. Nah sekarang ini kita melihat apa? Kecenderungan kita manusia berdosa, walaupun kita orang Kristen apa? Kita ingin lakukan ini dan itu, ingin apa? Dilihat orang. Nah itu perbedaan itu yang spiritualis yang ditekankan oleh Tuhan. Oke. Nah itu. Jadi kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan kita melibatkan Tuhan itu sangat penting ya. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan ya. Saya sebenarnya belajar ini dari anak saya. Dan juga itu sebetulnya coba clarify ya. Saya kalau itu dilakukan karena saya dengan Tuhan, itu berarti juga bukan saya melakukan segala ritual itu untuk dapatkan benefit buat saya. Which is kalau misalnya benefit itu ya mungkin ya surga gitu. Jadi spiritualitas yang tadi ya Ko Abadi sebutkan itu sebetulnya itu bukan untuk saya mendapatkan keselamatan ya, tetapi karena saya ada di dalam keselamatan maka relasi saya dengan Bapa sedekat itu. Saya melakukan semuanya itu demi untuk Bapa gitu. Dan hanya ingin Bapak yang tahu aja gitu ya Ko ya. Tadi kepotong saya belajar itu dari anak saya. Jadi waktu saya main hide and seek sama dia gitu, anak saya yang kecil, saya suruh ngumpet, dia cuma tutup muka dia karena dia berasa waktu dia tidak bisa lihat, kita itu nggak bisa lihat dia. Gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Kadang kita nggak bisa lihat Tuhan bukan berarti Tuhan itu nggak ada gitu ya. Tuhan itu selalu melihat makanya. Walaupun apapun yang kita lakukan, yang penting bukan dilihat orang, tapi Tuhan melihat. Sekalipun yang di dalam hati kita gitu ya. Waktu kita berelasi, Tuhan itu selalu ada gitu ya. Setuju. Cuma saya mau tekankan juga, Tuhan juga memberikan janji kepada kita kalau melakukan yang tadi saya sebutin, doa, puasa, pemberian sedekah, ya kan? Kalau kita ingin lakukan ini dan itu dilihat orang, itu kita sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Pujian. Kita dipujian oleh manusia. Tapi kalau kita lakukan ini tidak dilihat oleh orang lain, kita mendapat upah. Nah itu sebenarnya ada di dalam Matius 6, Matius 5, 6, dan 7. Yaitu apa? Kita mendapat upah, kita itu selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ini ada poinnya. Kalau poin yang pertama, Tuhan ada, Tuhan melihat. Ini menjaga kita jangan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan melihat. Karena kita punya Tuhan yang menghakimi juga. Hakim. Meminta pertanggungjawaban kita. Satu sisi ketika kita tahu Tuhan ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, penderitaan. Tuhan pasti akan tolong kita juga. Karena Bapa yang baik pasti mengasihi anaknya. Makanya Tuhan mengajarkan dalam hal doa. Kamu punya bapak, kamu sebagai bapak lah dalam dunia ini, tahu apa yang menjadi kebutuhan anak. Dia minta misalnya apa, nggak mungkin kamu kasih sesuatu yang jelek. Dia minta roti, nggak mungkin kamu kasih batu. Dia minta misalnya telur, nggak mungkin kamu kasih kalajengking. Kalau kalajengking itu diputar kayak itu mirip seperti telur juga sih. Atau minta ikan, nggak mungkin kasih ular. Ada jenis ular yang bentuknya seperti ikan. Nah kita melihat itu, apalagi
Bapamu yang di surga itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk nanti ke part 2 nih. Ya. Saya atau mungkin teman-teman yang lain, saya mewakili juga, kadang-kadang kita bisa merasa Tuhan itu diam. Waktu saya cari, waktu saya saat teduh, saya tidak mendapatkan apa-apa, saya merasa Tuhan itu diam. Saya nggak tahu nih, mungkin kalian para hamba Tuhan juga bisa alami hal itu nggak, atau kenapa? Atau ada yang salah dengan cara saya, atau sebetulnya memang ada fase seperti itu? Mungkin yang boleh siapa aja? Kita melihat dulu ya di dalam contoh di dalam keluarga, seperti Andi punya anak. Pernah nggak Andi diam sama anak gitu loh? Ketika anak ngomong sama papa gitu loh, diam. Pernah ya harusnya. Kenapa kita diam? Kita refleksi itu juga. Seperti itulah gambaran Tuhan dengan kita. Mungkin ada hal yang anak ini istilahnya itu membuat hati kita kecewa gitu loh. Atau kita perlu diam untuk merefleksikan tindak tanduk apa yang akan kita lakukan demi anak kita. Ya tentu Tuhan kita itu jauh daripada kita sebagai manusia. Di dalam hikmat yang tidak terbatas Tuhan punya, di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas Dia akan berikan kepada kita. Ada baiknya kalau diam supaya apa? Supaya kita belajar sebagai anak itu nunggu waktu Tuhan. Nah, saya baca di bukunya John Stott ya tentang God's World ya di dalam dunia ini, kita itu memposisikan diri kita itu sebagai anak itu ya salah satu sifat itu adalah apa? Kebergantungan kita. Kebergantungan kita. Kita diam, kita kadang-kadang nggak sabar. Kita nggak sabar. Kita uring-uringan kadang-kadang. Ya kalau anak kecil kalau nggak dapat sesuatu mainan atau apa dia uring-uringan gitu loh. Bisa buat kacau atau segala macam. Ya seperti ini kita lihat. Tuhan mau lihat kita apakah kita uring-uringan apa sabar nunggu Dia, bergantung pada Dia. Nah itu. Allah sesuai mungkin juga pernah baca Alkitab nggak, Tuhan rasanya nggak bicara nggak dapat apa-apa. Iya dalam pengalaman pribadi saya ya Tuhan nggak selalu harus menjawab saya ya, karena Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan dan apa yang saya tanyakan ke Dia, ya kadang-kadang saya harus lebih dekat lagi dengan Dia untuk bisa memahami maksud hatinya Tuhan gitu. Jadi dari pengalaman saya seperti itu sih. Ya jadi saya setuju dengan Ko Abadi ya. Menanti-nantikan Tuhan itu membuat kita itu depend dengan Dia. Nah itu yang Tuhan suka dari kita gitu. Oke. Jadi ya kembali lagi ya, Alkitab tuh sering menggambarkan relasi kita dengan Tuhan tuh seperti orang tua dengan anak ya. Waktu anak saya membutuhkan kehadiran saya, waktu anak saya membutuhkan pertolongan saya jadi merasa berarti jadi sebagai seorang ayah gitu. Jadi mungkin Bapa di surga enjoy relasi ini ya. Waktu kita depend dengan Dia. Dengan begitu kita menjadikan Dia Bapa kita gitu. Saya kira itu ya mungkin yang digambarkan dengan tadi menantikan. Jadi kalau Tuhan nggak ngomong ya again Dia Tuhan, ya saya harus menunggu Dia gitu. Karena dengan menunggu Dia juga yang kedua Dia menjadikan dirinya Bapa dan saya sebagai anak saya terus bergantung dengan Dia untuk bisa berjalan bersama dengan Dia di kehidupan ini. Dan satu pemahaman bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ayah yang baik itu gak pernah meninggalkan anaknya ya. Kayak tadi ya, Dia tahu segala kebutuhan kita. Meskipun Dia diam, tapi Dia tidak memberikan apa yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan kadang waktu kita berulah itulah sebetulnya kita membuat diri kita itu semakin menjadi-jadi di dalam pencobaan.
Gitu. Ya. Menarik Ya, ini. ya. Coba kita kembali kepada Alkitab ya. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ada nggak waktu Tuhan itu diam, tidak mengirimkan firman, tidak mengirimkan nabi untuk menyuarakan kebenaran Allah? Ada. Di mana itu? Banyak kan ya dari perjanjian lama sampai baru kalau nggak salah 300-400 tahun itu ya. Iya itu. Jadi selisih itu ya Tuhan diam. Sampai apa? Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia kirim Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Oke. Kan dari itu kan, dari perjanjian lama penutup Tuhan Yesus. Karena apa? Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu keselamatan. Tuhan tidak tinggal diam. Ya. Oke, ya Tuhan tidak pernah diam walaupun kita kadang tidak bisa mengerti gitu Iya. ya. Oke, ini menarik nih. Nanti kita akan bahas ngobrol lebih dalam lagi di sesi berikutnya. Oke, kita akan ngobrol lagi nanti di sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau ada tema-tema yang menarik bisa kasih tahu kita ya, dikirim email ke podcast.kkpik@gmail.com. Nah, podcastnya juga bisa didengar di Spotify. Terus ada tahu isi di YouTube kita GKIPIK dan juga bisa kunjungi IG kita. Email tadi, IG juga. tahuisi.podcast. Oke. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke.